Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah dapat hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Dan sekarang kita ingin membahas tentang public speaking. Why public speaking is important? Ya teman-teman, kemampuan public speaking ini sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan juga menunjukkan integritas. Selain itu, kita manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, dan sebagai makhluk sosial kita butuh banget komunikasi dengan orang lain. The key is, speech is power. Berbicara itu adalah kekuatan. Berbicara adalah kekuatan. Dengan bicara kita bisa menyampaikan informasi, dengan bicara kita bisa menyampaikan pesan, dan dengan bicara kita bisa meyakinkan orang lain. Gitu. Di sini ada 4 dasar public speaking yang wajib teman-teman kuasai, yang wajib teman-teman tanamkan dan yang wajib teman-teman tahu. Yang pertama ada percaya diri. Ini adalah hal pertama dan juga hal utama yang harus teman-teman tanamkan supaya menguasai public speaking. Itu adalah percaya diri. Logikanya dengan percaya diri, kita kan juga jadinya lebih mantap untuk memaparkan atau menginformasikan dan menuangkan info-info yang kita dapat dan yang ingin kita tuangkan kepada audiens gitu. Dengan percaya diri juga akhirnya kita bisa tegas menyampaikan, kita nggak ragu, kita pede gitu ya. Pede adalah percaya diri gitu. That's why aku bilang percaya diri itu merupakan kunci dari penyampaian informasi yang baik gitu. Yang kedua, kita masuk di postur dan bahasa tubuh atau body language. Di sini juga penting dalam public speaking. Why? Dalam menyampaikan sesuatu, teman-teman juga harus menggunakan bahasa tubuh yang baik gitu. Kalau teman-teman sadar, dari tadi saya contoh nyata di sini sedang presentasi dan saya juga menggunakan body language itu dengan tujuan supaya bisa lebih meyakinkan lagi informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman juga endingnya akan notice dengan informasi yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga adalah kenali audiens. Nah, dengan mengenali audiens, akhirnya kita bisa menentukan kita mau seperti apa presentasinya gitu. Dengan mengenali audiens, akhirnya kita juga bisa mengenali karakter mereka dan kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan ini masuk dan diterima baik oleh mereka gitu. Dan juga dengan mengenali audiens, akhirnya presentasi pastinya akan berjalan dengan lancar. Pernah gak sih teman-teman menemukan momen atau mungkin teman-teman pernah merealisasikan itu? Karena ini cerita pribadi saya sendiri pernah memaparkan atau mempresentasi di suatu acara. Saya melihat bahwa audiens saya sepertinya boring gitu dengan topik yang saya sampaikan gitu teman-teman. Itu hal yang wajar sebetulnya, apalagi dengan durasi yang mungkin tidak sebentar teman-teman ya. Nah, itu dengan dadakan saya membuat ice breaking. Itu juga penting teman-teman. Kenapa? Karena percuma kalau kita moodnya udah turun, terus akhirnya kita dipaksa untuk tetap menyerap informasi yang sedang harusnya kita dapat gitu kan. Ini pasti nggak akan masuk jadinya. That's why saya pada saat itu melakukan ice breaking kepada audiens saya, dan pada saat saya merasa bahwa suasananya sudah kondusif, ya kita back to topic. Nah, yang terakhir ada eye contact. Eye contact ini juga sangatlah penting di public speaking. Kenapa? Karena dengan eye contact itu menunjukkan bahwa kita menghargai audiens, menunjukkan bahwa kita fokus, menunjukkan bahwa kita ya percaya diri dengan eye contact gitu teman-teman. Menurut psikolog pun, jangankan di public speaking ya teman-teman, kita perorangan pun dengan lawan bicara, dengan kita lagi ngobrol dengan siapapun, itu eye contact itu juga penting itu. Ya tujuannya sama seperti yang tadi saya bilang, untuk supaya lebih fokus dan lawan bicara atau audiens merasa lebih dihargai, lebih fokus ke mereka. Kita juga akhirnya bisa notice satu sama lain seperti itu. Ya teman-teman, saya rasa cukup materi kita pada malam hari ini tentang public speaking. Semoga ilmu yang saya paparkan bermanfaat dan kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya.